Kami, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Pembangunan, ingin memaparkan presentasi terkait komunikasi bisnis disampaikan oleh kelompok 6. Ada saya Dian Vitaloka, ada saya Anissa, saya Muhammad Ahmadiansyah, dan saya Isman Kusumo. Oke, yang pertama, pengertian komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan keterampilan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Informasi ini biasanya dibagikan melalui komunikasi tertulis seperti buku, pamflet, blog, surat, memorandum, email, laporan, dan sebagainya. Yang dapat membedakan komunikasi tertulis dan komunikasi lain pada umumnya adalah terletak pada penggunaan tata bahasa, tanda baca, dan pilihan kata dalam tulisan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di sini tuh ada bentuk-bentuk komunikasi tertulis. Menurut Sutejo dan Setiawan di tahun 2023, bentuk-bentuk komunikasi tertulis antara lain sebagai berikut. Memo adalah kuda beban umum untuk komunikasi korporat yang dapat digunakan untuk pertukaran informasi reguler di dalam organisasi bisnis. Adapun beberapa kelebihan pada memorandum yaitu dapat dipergunakan sebagai dokumen, dapat dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang kompleks, dapat dikirim untuk ke beberapa orang atau bagian secara sekaligus. Nah, kemudian ada surat, biasanya digunakan untuk berhubungan dengan pihak luar dan terkadang penting untuk mengembangkan hubungan dengan komersil. Komunikasi tertulis dalam surat ini lebih jauh dapat dikembangkan dalam bentuk direct mail, baik yang berisikan pesan penjualan maupun untuk memberikan informasi tentang produk yang baru, kebijakan perusahaan, dan kegiatan pada perusahaan. Kemudian ada laporan bisnis. Biasanya digunakan untuk sumber daya pada saat membuat keputusan atau membangun strategi keputusan. Pada laporan bisnis dapat berupa bahan masukan data dan informasi tentang suatu hal, masalah atau proyek. Kemudian ada hasil analisa data atau data hasil analisa, kesimpulan dan sarana yang bersangkutan dengan hasil analisa tersebut. Kemudian di sini tuh ada prinsip-prinsip ekonomi tertulis. Nah, pada prinsip 7C sering disebut sebagai pedoman dasar. Di sini ada beberapa, diantaranya complementarians atau lengkap, kemudian ada conscience ringkas, terus consideration pertimbangan, kemudian yang keempat itu ada concreteness atau konkret. Terus ada clarity, jelas. Yang keenam ada courtesy, sopan. Dan yang ketujuh ada correctness, benar. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kami. Saya kelebihan dan kekurangan komunikasi tertulis. Berikut ini adalah kelebihan dari komunikasi tertulis, diantaranya: 1. Dokumentasi. Dalam komunikasi tertulis memberikan dokumentasi yang jelas dari komunikasi yang dikirimkan. Dokumentasi ini sangat berguna ketika informasi yang diberikan perlu diingat kembali atau dibutuhkan sebagai bukti. 2. Waktu komunikasi tertulis memungkinkan seseorang mengirim pesan kepada orang lain tanpa harus bertatap muka secara langsung. Hal ini sangat berguna bagi siapapun yang ingin berkomunikasi dengan jarak jauh atau bahkan pada saat kondisi kita sedang sibuk sekalipun. Yang ketiga, kesempatan untuk memikirkan kembali. Kelebihan dari komunikasi tertulis adalah seseorang mempunyai kesempatan untuk memikirkan kembali pesan yang ditulis sebelum dikirimkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kalimat yang kurang baik dalam menyusun pesan dan lebih hati-hati
dalam menghindari kesalahan dan keliruan. Adapun kekurangan dari komunikasi tertulis diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kurangnya menyerbal cues dalam komunikasi tertulis. Kekurangannya adalah tidak dapat melihat reaksi atau ekspresi dari seseorang yang menerima pesan sehingga dapat mengakibatkan kesalahpahaman atau salah menginterpretasikan pesan. 2. Kurang respon instan. Perbedaan komunikasi tertulis dan komunikasi lisan terletak pada kurangnya respon instan dari penerima pesan karena biasanya dalam komunikasi tertulis membutuhkan waktu dalam mengirim dan menerima pesan. 3. Tidak adanya feedback dalam komunikasi tertulis pengirim pesan tidak dapat melihat atau mendengar reaksi langsung dari penerima pesan sehingga dapat menyulitkan dalam memberikan atau penerima feedback yang berguna. Penulisan direct request permintaan langsung adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, koperasi atau organisasi nirlaba kepada pihak lain dalam rangka untuk segera meminta berbagai informasi penting dengan menggunakan berbagai sumberana elektronik seperti telepon dan email. 3 bagian yang harus ditempuh dalam mengorganisir direct request antara lain. Yang 1, pendahuluan. Pada bagian awal biasanya dapat memulai dengan memperkenalkan diri secara ringkas, lalu dilanjutkan dengan menyatakan apa yang ingin disampaikan, kemudian diikuti dan penjelasannya. 2. Penjelasan rinci. Pada kegiatan ini penting dilakukan dengan menjelaskan permintaan yang sebenarnya secara rinci. 3. Penutup. Sebaiknya ungkapkan secara gambling apa yang diinginkan bagian akhir, seperti di mana audien bisa mendapatkan informasi produk, tanggal, waktu, dan beberapa detail krusial seperti nomor telepon, jam kantor, dan petugas yang bisa dihubungi. Oleh selanjutnya, saya Anissa. Permintaan langsung untuk keluhan tertulis. Ketika mengajukan keluhan tertulis, beberapa pernyataan umum meliputi permintaan untuk pengembalian barang dan uang, pergantian barang yang rusak, layanan gratis, diskon karena cacat produk, pembatalan pesanan, koleksi kesalahan penagihan, perbaikan tanda terima, dan penjelasan perubahan kebijakan. Saat menulis surat keluhan perlu diperhatikan: yang pertama, jelas masalah dengan jelas. 2. Sertakan dokumen pendukung seperti faktur pembelian. Yang ketiga, jaga nada profesional. Yang keempat, nyatakan tindakan yang diinginkan untuk penyelesaian. Surat undangan pesanan atau referensi surat undangan biasanya menggunakan teknik langsung yang mencakup ide utama, justifikasi, dan sopan santun. Untuk surat pesanan yang relevansi, harus disertakan deskripsi barang yang dipesan, metode pengiriman, dan metode pembayaran. Surat undangan pesanan atau referensi surat undangan biasanya menggunakan teknik langsung yang mencakup ide utama, justifikasi, dan sopan santun. Untuk surat pesanan dan referensi harus disertakan deskripsi barang yang dipesan, metode pengiriman, dan metode pembayaran. Penulisan pesanan rutin dan positif dalam bisnis. Kegiatan rutin termasuk memperkenalkan produk baru, mengirimkan produk kepada klien, dan memberikan penghargaan kepada staf. Pesan-pesan ini sering bersifat rutin namun penting dalam komunikasi perusahaan.
Pesan goodness dan goodwill, pesan yang meninggalkan kesan baik dalam bisnis disebut pesan goodness dan goodwill. Contoh goodness meliputi peningkatan gaji, uang lembur, insentif, asuransi, promosi, penghargaan, stabilitas perumahan, dan persetujuan proyek. Di samping itu, materi ini juga membahas tentang korespondensi bisnis dan pentingnya komunikasi tertulis dalam dunia bisnis. Pada bagian awal dijelaskan bahwa korespondensi bisnis diperlukan